hukum berhutang boleh mubah. Tetapi orang yang mempermudah berhutang ini yang kita bincangkan. Untuk sesuatu yang tidak ada nilai premiernya dia berhutang. Jangan mudah-mudah berhutang. Perhatikan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi, orang kedua terbaik setelah para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar dan Umar. Itu kedudukan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua yang disepakati oleh kaum muslimin. Umar bin Khattab adalah yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga. Umar bin Khattab adalah seorang yang kata Rasulullah SAW, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau ada seorang nabi sepeninggalku maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab. Lihat perkataan beliau. Suatu saat Umar bin Khattab melihat seorang lelaki memakai surban mutaqanni'an. Surban mutaqanni' itu adalah seperti ibu-ibu sekarang memakai cadar yang terlihat hanya matanya. Tapi dia pakai surban. Itu biasanya dipakai oleh orang Arab saat dia bersafar jauh. Agar tidak masuk debu, tidak terkena angin dan seterusnya. Nah orang ini di tengah kota memakai surban yang seperti itu. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada lelaki tersebut, "Kana Luqmanul Hakim yaqul, al-qina'u ribatun bil-lail, dhullun bin-nahar." Wahai fulan, kamu yang pakai surban yang hanya kelihatan matamu padahal kamu sedang di tengah kota, bukan sedang safar. Maka Luqman al-Hakim yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Luqman, surat Luqman, saking bijaksananya disebut Luqman al-Hakim, pernah mengucapkan, menutup wajah adalah mendatangkan prasangka di malam hari karena dianggap maling, dan kehinaan di siang hari. Artinya seorang laki-laki kalau seandainya di tengah orang dan dia memakai surban hanya kelihatan matanya, kalau itu dia lakukan di malam hari dianggap sebagai apa? Maling. Kalau dilakukan di siang hari itu berarti agar tidak diketahui orang karena dia malu. Kemudian orang tersebut menjawab, "Inna Luqman al-Hakim lam yakun alaihi dain." Wahai Umar bin Khattab, aku tahu ini adalah tidak pantas. Tapi tolong beritahukan Luqman al-Hakim, mungkin pada saat itu dia tidak punya hutang. Apa maksudnya? Saya pakai begini agar tidak diketahui orang karena saya punya hutang. Hutang, berkata Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i. Bahkan beliau disebut-sebut sebagai khalifah yang kelima, yang terbaik. Khalifah itu ada 4 di zaman para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Ada khalifah yang kelima yang terbaik di zaman tabi'in, namanya Umar juga, Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, perhatikan wasiat orang ahli ilmu, muridnya para sahabat, "Usikum alla tudayinu." Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang. Walau labistumul aba'a, meskipun kalian merasakan kesulitan dalam hidup, jangan pernah berhutang. Fa inna ad-daina dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari, kesengsaraan di malam hari. Makanya tema kajian kita terhina karena hutang. Dan ini sebenarnya sebuah buku yang saya tulis, tapi saya tidak menjual buku saya secara komersil, dan saya sebarkan PDF-nya begitu saja. Ini perkataan beliau, karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Kemudian beliau mengatakan, "Fada'u, tinggalkanlah ia," yaitu hutang. "Taslam lakum aqdarukum wa a'radukum. Wa tabqa lakumul hurmatu fin nas ma baqitum." Tinggalkanlah hutang, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat
dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup. Untuk apa orang terlihat kaya, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, kemudian motor baru, tetapi hutang? Lebih baik dia biasa-biasa saja, maka tabqa lakumul hurmatu fin nas ma baqitu. Akan tetap kalian mempunyai kehormatan di tengah manusia selama kalian hidup, kalau kalian tidak punya hutang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan mengapa disebutkan hutang mendatangkan kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Kata beliau, dhullun bin nahar haitsu yadfa'ul mustadin ila ba'dhi mawaqifidh dhull amama ad-da'in wa man lahum 'alaqatun bih. Kenapa hutang bisa mendatangkan kehinaan di siang hari? Karena kalau ketemu dengan orang yang menghutangi, maka dia akan sangat malu. Dia akan sangat menunduk. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, ini kalau seandainya punya hutang, sedangkan yang menghutangi di pojok situ, pasti ada semacam aliran. Oh, kayaknya hadir si Pak Haji Pulan. Kayaknya hadir dia. Ya, ada semacam aliran di situ. Padahal dia nggak lihat. Ada semacam kehinaan. Ya. Kemudian wahamun billail, kenapa mendatangkan kesengsaraan di malam hari? Haitsu yakhlu al-mustadin ila nafsi fayatadzakkar huquqan nas alaih. Di malam hari dia nggak bisa tidur, sengsara, penuh resah, gelisah. Kenapa? Besok gimana? Ketemu bagaimana? Makanya orang yang berhutang kadang-kadang tidak hadir di pengajian-pengajian. Karena khawatir ketemu dengan yang menghutangi. Orang yang berhutang kadang-kadang tidak hadir di kegiatan-kegiatan sosial gotong royong. Kenapa? Karena takut bertemu dengan orang yang menghutangi. Malam hari resah, gelisah. Dan saya sudah sebutkan, rasa resah, gelisah, gundah, gulana, itu adalah tentaranya Allah. Tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan sekarang. Bagaimana penjelasan para ulama mengapa orang yang berhutang itu hina. Kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, salah seorang ulama besar dari Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi yang masih hidup. Beliau mengatakan, wala syak, dan tidak diragukan lagi, annad-dain, bahwa hutang, kama yaqulu ahlul ilm, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, dhullun bin nahar wa hamun bil lail, mendatangkan kehinaan di siang hari, kita sudah tahu sebabnya, wa hamun bil lail, keresahan di malam hari, kita juga sudah tahu sebabnya. Hatta qala ba'dhum, sampai sebagian ulama mengatakan, annahu ma dakhala ad-dain fi qalbi rajul illa kharaja min aqli biqadri ma la ya'udu ilaih, yang artinya tidaklah seseorang punya hutang kecuali akal sehatnya akan keluar sebesar hutang yang dia miliki. Semakin besar hutangnya, semakin banyak akal sehatnya yang keluar. Kemudian ad-dain dhullun bila syak, yang artinya hutang tidak diragukan lagi kehinaan. Bagaimana itu? Perhatikan. Wad-dainu sahibun ma'rufun alaik. Orang yang menghutangimu, orang yang paling engkau kenal, yang paling engkau ingat itu orang yang menghutangimu. Walau rafa'a sautahu alaik, kalau seandainya orang yang menghutangimu mengangkat suaranya di hadapanmu, lau adzak ma ahadun yalumu, kalau seandainya orang yang menghutangimu menyakitimu, tidak ada seorang pun yang akan membelamu, karena kamu punya hutang. Karena kamu punya hutang. Dan ini terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau ditagih hutang oleh sahabatnya.
Ya Rasulullah, aqdi anni ad-dain, dengan suara yang keras, wahai Rasulullah, bayar hutangmu. Sahabat yang lain langsung mau mencabut pedang. Ini berani ngangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, da'hu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan, jangan kalian marah. Yang punya hak, yang menghutangi, punya hak untuk menagih. Itu hinanya orang yang berhutang. Kemudian beliau mengatakan, ta'ridu nafsaka lil ihana. Kadang-kadang engkau meletakkan dirimu dihinakan oleh orang yang menghutangimu. Ta'ridu nafsaka ahyanan lil hijr. Ini juga kehinaan. Kadang-kadang gara-gara hutang engkau akan masuk kepada proses hukum di dalam agama Islam namanya hijr. Apa itu hijr? Hijr adalah kita punya gaji setiap bulannya, tapi karena kita punya hutang, kita harus gaji kita itu tidak boleh kita yang megang. Pemerintah yang megang, dan pemerintah yang akan bagikan kepada orang-orang yang pernah kita berhutang kepada. Itu namanya proses hijr. Tidak bisa berkuasa atas hartanya. Ini kehinaan. Wa ta'ridu nafsaka ahyanan lis-sijni wa ta'dib. Dan kadang-kadang engkau meletakkan dirimu gara-gara hutang, akhirnya dipenjara, akhirnya dihukum oleh apa? Oleh hakim. Famithlu hadzal insan fi ghunyatin anhu. Maka orang yang seperti ini, maka seseorang harus jauh darinya. Tidak boleh. Jangan bermudah-mudah berhutang.